Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jagat Skor Demi Dua. Ketika mereka menuntut haknya dari alam manusia. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jagat Skor Demi Dua. Si pengurang dan saya ada bayangan sosok pria berambut panjang dari dalam kabut. Sebagai seseorang yang mendalami ilmu spiritual, Jagat mampu merasakan ada ratusan sosok mengerikan di dalam pria yang mendekat ke arahnya itu. Saat itu juga ia kembali menggunakan ajian lintas alamnya dan meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari di dalam kabut, namun entah mengapa kabut yang ia lalui begitu tebal hingga membuatnya tidak mampu menemukan arah. Benar lari. Tiba-tiba suara nyipur bawening terdengar oleh Jagat. Ia mencari asal suara itu, namun ia tidak menemukan apapun. Saat keluar dari dalam kabut, Jagat muncul di sebuah bangunan tua yang dipenuhi sekumpulan orang-orang sakti yang tengah menikmati sajian tumbalnya. Apa ini? Jagat tersentak melihat orang-orang itu berpesta dengan jasad seorang manusia yang disajikan dalam sebuah hidangan. Jadi dia... Benar, jangan ganggu dia, biar tuanya mengurusnya. Ucap orang-orang berpakaian dukun di bangunan itu. Belum sempat Jagat bereaksi, tiba-tiba ia merasakan kemunculan sosok mengerikan tadi. Bagaimana mungkin? Jagat berlari kembali menggunakan ajian lintas alamnya. Sayangnya dimanapun ia muncul, sosok itu selalu berada di dekatnya. Sembara, sudah waktunya kami menggunakanmu. Suara itu muncul bersama beberapa makhluk-makhluk yang dipimpin oleh pria tua bertelanjang dada dan berambut panjang itu. Ada belasan setan yang berjalan di belakang makhluk itu. Lari, kau tidak akan selamat jika berhadapan dengan mereka. Sia. Semakin Jagat melarikan diri, semakin tenaganya terkuras. Di sisi lain, sosok itu selalu muncul tidak jauh dari dirinya. Ki Kundawayan, sepertinya ia sudah kelelahan. Apa sudah bisa kuhabisi dia? Ucap sosok makhluk berkepala bayi berbadan seperti lintah itu. Ada sebuah butiran batu hitam di tangan Jagat. Sebuah gumpalan pusaka yang pernah diberikan oleh beli wajah. Tidak ingin menghadapi kalian bukan berarti aku lemah. Ia pun membaca doa dalam hati, berharap pada sang penciptanya untuk memberikan jalan keluar terbaik dari situasi ini. Cucuku Jagat, hentikan, larilah. Kekuatanku sudah habis, Nyi. Sepertinya aku sudah masuk dalam perangkapnya. Tenang saja, aku sudah menitipkan nyawaku pada sosok yang paling berkuasa di semesta ini. Ia pun membaca ajian Watu Geni dan melemparkan benda hitam itu ke arah Ki Kundawayan. Ledakan besar membakar keberadaan sosok-sosok pengikut Ki Kundawayan. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan, namun dalam sekejap api berwarna putih menyala dan memulihkan luka dari makhluk-makhluk itu. Apa? Jagat tersentak melihat apa yang ada di depan matanya. Itu seperti api bale. Sekali lagi ia menyerang Ki Kundawayan dengan sekuat tenaga. Ledakan terjadi berkali-kali. Namun tanpa ia sadari, dari balik asap sebuah tangan menangkap wajahnya. Ilmu yang merepotkan. Sial. Jagat nekat meledakkan ajian Watu Geni di antara mereka berdua. Ia terlepas dan terpental, namun luka yang ia dapati juga cukup serius. Jangan biarkan dia mati, aku membutuhkan kekuatannya. Ki Kundawayan yang juga mendapatkan luka dari serangan Jagat. Jagat berusaha untuk berdiri. Ia sudah bersiap mempertaruhkan nyawanya saat itu. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu di dekatnya.
Kau beruntung Tuhan masih membutuhkanmu. Tiba-tiba sosok makhluk berkepala bayi berbadan lintah itu sudah menempel di tubuh Jagat. Dari tubuhnya yang menjijikan itu menjalar sungut dan benda panjang yang menguasai semua indera Jagat. Lepaskan. Jagat mencoba memberontak, ia beberapa kali membanting tubuhnya ke tanah, namun semua usahanya tidak membuat makhluk itu terluka. Beberapa saat kemudian Jagat berhenti memberontak, ia masih berpikir untuk melepaskan diri, namun tubuhnya tidak lagi bergerak sesuai keinginannya. Dia sudah siap, Tuan. Ki Kundawayan memperhatikan sosok Jagat yang sudah dikuasai itu dan tersenyum. Bagus, sekarang kita jemput teman-temanmu. Danan yang berhasil menemui Cahyo, Guntur, dan Dirga menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Apa bedanya membuka gerbang Jagat Segoro Demit seperti yang Mas Jagat dan Nyi Sendang Rangu lakukan dengan rencana mereka, Mas? Menurut Eyang, jika mereka membuka gerbang Jagat Segoro Demit dengan darah Sambara dan pusaka Sukma, mereka akan memiliki kemampuan untuk menguasai segala hal yang muncul dari alam terkutuk itu. Cahyo segera membayangkan apa yang terjadi jika sosok di alam itu muncul di alam manusia dan mereka dikendalikan oleh sekelompok orang. Aku juga sempat berbincang dengan Mbah Wijan melalui telepon saat perjalanan ke sini. Semua yang telah terjadi seolah sudah dipersiapkan jauh dari zaman dahulu. Mbah Wijan yang berusaha menjalankan lelaku untuk mencari tahu tentang tragedi ini mulai mendapatkan petunjuk. Menurutnya, Jagat Segoro Demit hanya memiliki 3 mata angin yang berpusat di 3 kekuatan. Alam itu sendiri, sukma, dan kekuatan gaib. Jagat sang pelintas alam, Danan sang petarung sukma, dan Pale yang jenius dalam ilmu gaib. Darah 3 keturunan Sambara itu dibutuhkan untuk menguasai 3 kekuatan itu, sedangkan 3 pusaka sukma digunakan untuk mengunci kekuatan itu pada 3 sosok makhluk pembuka gerbang itu. Keris Raga Sukma, keris Dasa Sukma sudah di tangan mereka. Jagat sudah tertangkap dan Pale belum diketahui keadaannya. Kamu gak bisa sampai tertangkap, Nan. Aku juga gak ada niat untuk tertangkap, Jul. Makanya sekarang kita harus buru-buru ngebebasin Nyi Sendang Rangu. Mereka berlima pun sampai di sebuah desa sederhana yang sudah lama tidak mereka datangi. Ada sebuah rumah sederhana di pinggir desa yang dituju oleh Danan. Kula nuwun. Nan, ini kan rumahnya. Mas Danan sudah datang. Seorang ibu menyambut kedatangan mereka di rumah sederhananya. Iya, Bu Astri, kita emang buru-buru kali ini. Bu Astri, Nyai Kanjeng kan? Nyai Kanjeng dan Astri Darmo Wiloyo. Akhirnya aku ingat. Mas Cahyo, dibilangin dari dulu manggilnya Bu Astri aja. Ya, sekarang kan dikenalnya Ibu Danastri Sugito. Ajeng, kamu sudah besar sekarang. Disuruh masuk dulu toh. Suara Pak Gito terdengar dari dalam. Mereka berlima pun masuk ke sebuah rumah yang terasa begitu nyaman. Mereka memperkenalkan Rizal dan sedikit bernostalgia dengan pertemuan mereka dulu. Mereka pun tidak menyangka Guntur dan Dirga sudah besar dan duduk di bangku SMP. Diminum dulu, Mas. Seorang anak perempuan mengantarkan kopi hangat untuk mereka. Tika kan? Tika mengangguk dengan sedikit anggun. Dirga merasa ada yang aneh dengan minumannya. Kenapa aku susu coklat sendiri, yang lain dikasih kopi? Kamu masih kecil, gak bagus minum kopi. Dirga menoleh ke arah minumannya disajikan ke Guntur. Lah, Guntur dikasih kopi hitam juga? Itu artinya aku udah dianggap lelaki dewasa. Tika tertawa dan kembali ke belakang sejenak untuk mengembalikan nampan dan mengambil kudapan. Payah kamu Dirga, gak ada peka-pekanya.
Sayangnya sudah disindir seperti itu pun Dirga masih tidak mengerti. Di tempat itu pun Danan menceritakan maksudnya mengajak mereka ke rumah itu. Danan cukup kaget ketika Bu Astri menelpon dirinya setelah sekian lama tidak berkabar. Ia mengatakan bahwa Tika beberapa kali mendapatkan mimpi buruk. Di mimpinya Tika melihat Nyi Sendang Rangu tersiksa menahan kutukan yang mencoba menguasai dirinya. Kekuatan yang mengerikan mengacaukan kesadarannya dan menariknya ke kegelapan. Bener gitu, Tika? Tika mengangguk, namun matanya terlihat sedih saat mengingat mimpinya itu. Kita sempat lupa bahwa Nyi Sendang Rangu tidak pernah terikat pada Trasambara, melainkan pada Dharma Wiloyo, khususnya Tika. Nyi Sendang Rangu terus menangis berteriak sepanjang hari. Ia terus menyebut nama Tuhan tanpa berhenti sekalipun dengan segala siksaan yang ia terima. Tenang saja, Tika. Kami pasti akan menyelamatkan Nyi Sendang Rangu. Tika mengangguk, mengusap air matanya. Ia pun menceritakan semua petunjuk yang ia ketahui. Di mimpi itu Nyi Sendang Rangu saat ini berada di dalam sebuah kuil batu. Suara deru ombak terdengar menderu dengan keras dan ia dijaga oleh sosok dayang-dayang mengenakan selendang hijau. Tidak mungkin. Rizal mulai mengerti kemana arah Tika berkata. Apa Nyi Sendang Rangu meminta bantuan beliau untuk mengurungnya? Mungkin saja, tapi aku tidak menyangka Nyi Sendang Rangu sampai harus meminta tolong kepadanya. Tika bersyukur saat mengetahui Danan dan Cahyo mengerti maksud dari mimpinya. Namun ia tetap resah bahkan mungkin mereka mempunyai kesempatan untuk sampai ke tempat itu dan berhadapan dengan sang penguasa di sana. Kalian akan ke sana? Harus, Tika. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Danan sudah tidak kuat membayangkan betapa tersiksanya Nyi Sendang Rangu. Tika meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke kamar. Ia buru-buru kembali dengan membawa sebuah benda. Jika berkenan, apa Mas Danan bersedia membawa ini? Tika membuka sebuah kotak kayu yang berisi cincin pusaka bermata hitam. Cincin pusaka Dharma Wiloyo? Jika kalian harus mengumpulkan kekuatan, biarkan sisa kekuatan Dharma Wiloyo bersama kalian. Dana dan Cahyo mengerti, mereka pun membawa satu lagi pusaka bersama mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang semua pusaka yang mereka bawa, namun mereka membawa pusaka itu karena pusaka itu datang dari orang-orang yang mereka percayai. Kami pamit dulu. Setelah ini selesai kami pasti akan mampir lebih lama. Iya Mas, hati-hati. Kalian kalau mau mampir ke sini tanpa ditemani Mas Danan dan Mas Cahyo juga nggak apa-apa loh. Mau sih, tapi agak jauhnya. Guntur memukul kepala Dirga begitu saja. Apa sih, Tur? Jangan salahin aku kalau kamu nanti jomblo seumur hidup ya. Guntur meninggalkan Dirga. Danan, Cahyo, dan Rizal hanya bisa tertawa melihat tingkah dua bocah itu. Menjelang sore hari, mereka pun pergi menuju tempat yang diceritakan oleh Tika. Sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak misteri yang berada di selatan Pulau Jawa. Suasana yang mencekam terjadi di sebuah bangunan tua yang besar di tempat terpencil. Dilihat sekilas pun siapapun akan menyadari bahwa tempat itu adalah tempat yang megah sebelumnya. Mereka menyadari kedatangan kita, Nyai. Bajiwo memperingatkan Nyi Jambrong yang bersikeras untuk menyusuri bangunan itu. Jangan takut, mereka tidak ada apa-apanya dibanding bencana yang akan menimpa alam kita jika kita gagal. Wajah Nyi Jambrong benar-benar serius. Ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya untuk menghentikan orang-orang yang mengulang kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan dulu. Bajiwo menancapkan sebuah paku di tanah setiap beberapa langkah. Paku pusaka itu adalah salah satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi makhluk-makhluk yang sudah mengepung mereka dari luar. Kita sudah sampai. Nyi Jambrong sampai pada sebuah tempat pemujaan. Ia mengingat sedikit demi sedikit tempatnya di mana ia dulu mendapatkan berkah kutukan dari jagat Skoro Demit. Dia makhluk dari jagat Skoro Demit yang masih tersisa di alam ini. Di depan mereka tertancap tubuh makhluk yang berwujud akar berwarna hitam menyerupai manusia.
Sosok itu tertancap dengan 5 pasak di dada, kedua tangan dan kedua kakinya. Jadi makhluk ini yang membuat setan-setan di luar sana tidak berani masuk ke bangunan ini. Mungkin seperti itu dulu kami menyebut sosok ini Lulut Ireng. Beli Wajah dan Bajiwo memperhatikan sosok yang tidak berkutik di dinding bawah tanah bangunan itu. Mereka tidak menyangka ada sosok mengerikan yang kasat mata tersembunyi di sana. Dia bukan roh halus. Bukan, dia makhluk nyata. Dari dialah patahan kayu bertuliskan aksara kuno muncul. Patahan kayu itulah yang dulu menjadi penghubung antara kami yang terpilih dengan alam jagat Segoro Demit. Mbah Wijan memandang sosok itu yang mendekatkan kesadarannya dengan Lulut Ireng yang terlihat tidak berdaya dengan 5 pasak sakti yang menancap tubuhnya. Sesakti apa makhluk yang memperlakukan makhluk ini sampai seperti ini? Bajiwo menyentuh pasak itu yang mencoba mengenali benda dan kekuatan macam apa yang membelenggu Lulut Ireng. Sepertinya tidak mustahil bagiku untuk mencabut pasak ini. Saat itu Nyi Jambrung menoleh yang hampir tidak mempercayai ucapan Bajiwo. Sudah ratusan empu sakti yang datang ke tempat ini untuk mencabut pasak ini. Tidak ada satupun yang membuat pasak itu bergerak. Kau ingat meteor yang kupanggil di jagat Segoro Demit dulu? Pasak itu terbuat dari material yang sama. Aku mengingat struktur materinya dan api dari korek titipan Pale ini bisa memurnikannya. Mendengar penjelasan itu, Nyi Jambrong mengingat betapa mengerikannya batu meteor yang dipanggil oleh Bajiwo kala itu. Sepertinya saya sudah pikun hingga lupa akan kesaktian seorang Ki Jiwo Setro. Nyi Jambrong yang menoleh ke arah Bajiwo dan Beli Wajah. Rupanya selama ini saya berada di tengah-tengah manusia terhebat di bidangnya. Apa yang harus kita lakukan dengan makhluk ini? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, apabila kita melepas kelima pasak itu, bisa saja makhluk ini mengamuk dan menyerang kita. Atau kemungkinan kedua, saat kita melepaskan pasaknya, makhluk ini mati dan setan-setan di luar menyerang ke dalam. Yang terpenting kita cari petunjuk sebanyak mungkin dari makhluk itu dan tempat ini. Toh kedua kemungkinan itu ujungnya juga pertarungan. Bajiwo dan Beli Wajah setuju. Mereka pun memutuskan untuk menelusuri setiap sudut ruangan tempat makhluk itu ditahan. Ruangan tempat mereka berada saat ini adalah tempat di mana para penganut ilmu hitam terpilih untuk berebut masuk menuju gerbang jagat Segoro Demit pada saat itu. Sisa-sisa potongan kayu bertuliskan aksara kuno masih terlihat di sana, namun benda itu tidak lagi memiliki kemampuan seperti sebelumnya. Beli Wajah tersadar saat menoleh ke atas. Ia melihat ada sesuatu di langit-langit yang tertutup oleh kerak dan sarang laba-laba. Ia menyadari sebuah lukisan yang hampir hilang dari tempat itu. Nyi, apa Nyai tahu tentang arti lukisan itu? Aku bahkan tidak menyadari ada lukisan di atas sana saat itu. Ada 3 sosok tergambar di atas yang berkesinambungan dalam satu alam. Mereka tahu dengan jelas bahwa penggambaran itu adalah kiasan dari jagat Segoro Demit. 3 dewa, bukan 3 makhluk yang didewakan di jagat Segoro Demit. Apa mungkin jika ada yang memusnahkan 3 makhluk itu, maka jagat Segoro Demit akan menjadi alam yang tenang? Mustahil. 3 dewa itu bahkan tidak mampu dilihat oleh manusia. Lagi pula mereka didewakan karena mereka yang terkuat dan mampu mempengaruhi alam, bukan karena mereka yang membuat jagat Segoro Demit seperti saat ini.
Mereka pun tidak menemukan petunjuk-petunjuk lain di tempat itu selain lukisan di atas langit-langit dan sisa-sisa pusaka yang sudah tidak memiliki kekuatan. Yang tersisa hanyalah lulut ireng yang berada di hadapan mereka. Apa kau bisa melindungi kekuatannya, Beli Wajah? Aku sudah siap untuk yang lebih buruk. Nyai Jambrong pun memberikan isyarat pada Mbah Jiwo untuk mulai membuka kelima pasak yang tertancap di lulut ireng. Mbah Jiwo memulai dengan sebuah ritual kecil dengan membasuh tangannya dengan air dan melakukan semedi. Ia membakar salah satu telapak tangannya dengan api dari korek milik Pale dan membacakan sebuah ajian yang hanya dapat dirapalkan oleh Ki Jiwo Setro dan leluhurnya. Alih-alih tercabut, pasak itu justru hancur saat digenggam oleh Mbah Jiwo. Kau yang ditakdirkan mencabut pasak ini, Jiwo. Keempat pasak hancur, namun satu pasak masih tertancap di jantung lulut ireng. Aku lanjutkan. Mbah Jiwo memanjat tubuh lulut ireng dan menarik satu-satunya pasak yang tersisa di jantung itu. Pasak itu terlepas dari tubuh yang sudah terpasung begitu lama. Anehnya Mbah Jiwo terjatuh di tanah tidak sadarkan diri. Seluruh matanya menghitam dan kesadarannya mengambang. Jiwo! Sebelum Nyi Jambrong menghampiri Mbah Jiwo, ia pun dihadang oleh sosok perempuan berpakaian kebaya yang tubuhnya diselimuti oleh kekuatan hitam. Sosok itu muncul dari lubang pasak di jantung lulut ireng. Makhluk itu tidak sendirian. Ia datang bersama puluhan sosok berwujud seperti dukun dan pendekar ilmu hitam yang seluruh tubuhnya terselimuti kekuatan hitam. Minggir Nyai, biar aku tangani mereka. Hentikan mereka urusanku, kau awasi lulut ireng. Nyi Jambrong bersikeras menolak Beli Wajah. Jangan keras kepala Nyai, kita tidak tahu mereka itu apa. Aku tahu mereka. Dia adalah aku. Nyi Jambrong menyadari bahwa di hadapannya adalah sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Makhluk-makhluk itu adalah kekuatan-kekuatan Nyi Jambrong dan para pengikutnya dulu yang dipersembahkan untuk penguasa jagat Segoro Demit. Lulut ireng mulai bergerak. Beli Wajah tidak bisa lagi mengkhawatirkan Nyi Jambrong dan Mbah Jiwo yang masih bergelut dengan kesadarannya. Beli Wajah pun mengambil wujud ragananya dan menahan ledakan kekuatan yang muncul dari lulut ireng yang mulai tersadar itu. Mereka pun menghadapi pertarungan mereka masing-masing. Kau masih berani menghadapi kami, bahkan setelah mengetahui bahwa aku adalah kekuatanmu di masa terkuatmu. Dan mereka adalah para pengikut yang menyerahkan jiwanya pada jagat Segoro Demit. Tangannya Jambrong gemetar. Ia tahu dengan pasti bahwa setelah dulunya Sendang Rangu memurnikan dirinya dari ilmu hitamnya, kekuatannya sekarang bahkan tidak lebih dari setengah dirinya dulu. Bagaimana aku bisa takut mati ketika tahu aku berjalan di jalan yang diridhoi oleh penciptaku? Nyi Jambrong mengikat tasbihnya kuat-kuat. Ia melafalkan ayat-ayat yang melindungi dirinya dari kekuatan yang mencoba merasuki dirinya dari serangan-serangan makhluk-makhluk itu. Suara auman harimau menggema dari ajian yang digunakan oleh Nyai Jambrong. Serangan itu melumpuhkan sebagian lawan di hadapannya. Namun dengan segera serangan itu dibalas dengan berbagai santet gaib yang mencoba merasuk ke tubuh Nyai Jambrong. Sekuat tenaga, Nyai Jambrong harus menghadapi setiap pukulan dan tendangan yang memberondong dirinya serta kekuatan gaib yang menyerangnya. Lulut ireng mulai mencabut akar hitamnya dari dalam tanah dan dinding-dinding di ruangan itu. Beberapa kali terjadi perubahan pada wujud itu, namun terhambat oleh wujud Raganda Beli Wajah yang menghanguskan sumber kekuatan lulut ireng itu. Makhluk dari 100 kehidupan, kau pantas menjadi lawanku. Tiba-tiba suara menggema di ruangan itu. Mereka sadar bahwa suara itu berasal dari lulut ireng. Nyai Jambrong terpental dan terbanting di dinding. Di hadapannya sudah menyerbu sosok bagian dari dirinya dan pengikutnya itu. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh renta itu. Suara tulang-tulang yang patah terdengar dari tubuh Nyai Jambrong. Nyai,
Urus saja urusanmu, jangan remehkan aku. Nyi Jambrong memuntahkan darah. Pukulan itu memberondong dirinya. Namun dengan kemampuannya, Nyi Jambrong hanya sedikit dari serangan itu yang mengenai dirinya. Sayangnya itu sudah cukup untuk membuat tubuh rentanya terluka parah. Terimalah aku lagi, kau akan menjadi yang terkuat dan mereka akan menjadi pengikut setiamu lagi. Ucap sosok kekuatan hitamnya Nyi Jambrong itu. Menerima atau tidak, makhluk-makhluk itu tetap memaksa merasuki kembali tubuhnya Nyi Jambrong yang tidak ingin lagi menerima kegelapan dirinya. Lulu Tirang semakin beringas menghadapi Beli Wajah. Bagian dari akarnya membentuk wujud manusia besar dan beradu kekuatan dengan Beli Wajah. Wujud manusia itu menangkis sambil mencoba mencabik-cabik Beli Wajah. Tidak tinggal diam, Beli Wajah membakar sosok itu dan membuatnya terpisah dari akar Lulu Tirang. Tubuh itu terjatuh tanpa diduga. Akar berwujud manusia itu berubah menjadi manusia yang terbakar. Apa? Kau siap membunuh mereka lagi? Suara Lulu Tirang menggema. Kini ia sudah mendapatkan wujud aslinya. Akar itu mulai menyatu dan membentuk sebuah kepala raksasa. Dengan mulut yang begitu besar, akarnya menjalar-jalar berbentuk manusia yang siap menyerang Beli Wajah. Tidak mungkin. Tidak usah munafik untuk mendapatkan ilmu yang kau miliki. Sudah berapa nyawa yang kau korbankan? Selama memahami Pagiwa, sudah beberapa jiwa kau sesatkan. Beli Wajah mulai cemas. Tidak ada perkataan yang salah dari ucapan Lulu Tirang. Ilmu miliknya saat ini adalah buah dari lelaku yang ia lakukan dalam 100 kehidupan. Ia tidak memungkiri mungkin saja di kehidupan sebelumnya ia sudah mengorbankan banyak nyawa untuk ilmunya. Termakan oleh keraguannya, wujud Raganda Beli Wajah pun lenyap. Lulu Tirang pun membiarkan akar-akar berwujud manusia itu menyerang Beli Wajah dengan berhati-hati. Beli Wajah berusaha memisahkan tubuh manusia yang berada di dalam akar itu dengan kemampuannya. Namun sia-sia, yang terjadi justru akar hitam mulai melilit tubuhnya dan menusuk satu persatu bagian tubuhnya. Nyai Jambrong dan Beli Wajah terdesak, namun mereka sadar semua yang mereka lawan adalah sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali memancing sisi gelap mereka. Beli Wajah, gunakan api dari korek itu, musnahkan mereka. Itu Mbah Jiwo. Ia sudah tersadar dari pergulatannya, namun ada yang aneh dari dirinya. Satu matanya masih berwarna hitam seluruhnya. Beli Wajah menerima korek itu. Dalam hati ia masih ragu. Ia tidak ingin lagi membunuh seperti tubuh manusia yang ia bakar tadi. Tapi Beli Wajah tahu bahwa korek itu milik Pale. Tidak ada alasan untuk tidak percaya pada pusaka Pale dan juga Mbah Jiwo. Api yang menyala dari korek itu membakar tubuh Beli Wajah. Secara perlahan ia merubah dirinya menjadi sosok Raganda yang terbakar dan berubah lagi menjadi kobaran api raksasa. Bola api Beli Wajah mengamuk menghantam Lulu Tirang hingga seluruh akar dan tubuhnya terbakar sepenuhnya. Bagus, hanguskan kami. Anehnya Lulu Tirang tidak melawan. Ia menerima api itu dan membiarkan Beli Wajah mengamuk membakar seluruh bagian tubuhnya, termasuk akar berwujud manusia yang menyerang Beli Wajah itu. Sekali lagi, ada tubuh-tubuh manusia yang terjatuh dan terbakar dari akar-akar Lulu Tirang. Tubuh itu terbakar hangus dengan api dari Beli Wajah. Beli Wajah pun panik. Ini tidak seperti yang ia harapkan. Sementara itu Mbah Jiwo kembali berdiri dengan memegangi kepalanya. Ia melemparkan pasak itu ke arah Nyai Jambrong hingga benda itu menancap ke telapak tangannya. Apa yang kau lakukan, Jiwo? Nyai Jambrong pun terjatuh. Pasak itu menarik telapak tangannya hingga menancap ke tanah. Sosok-sosok yang menyerangnya pun tersenyum melihat hal itu. Saat itu juga sosok gelap Nyai Jambrong merasuki tubuhnya. Kekuatan hitam yang dulu pernah ia miliki kini kembali padanya. Tidak hanya itu, makhluk-makhluk perwujudan kesaktian para pengikutnya dulu pun ikut merasuki dirinya. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Nyai Jambrong menatap ke arah Mbah Jiwo. Ia melihat setengah wajahnya tersenyum dengan matanya yang hitam. Mbah Jiwo, apa maksudnya ini? Mbah Jiwo berjalan dengan tertatih. Tubuhnya begitu lemah seolah baru saja melakukan pertarungan yang menguras tenaga.
tolong percayalah padaku. Ia menghampiri Nyai Jambrong dan memanggil Ki Maesa Ombo. Sosok berkepala kerbau itu pun muncul dengan membawa sebuah kapak pusaka di lengannya. Mereka sadar Ki Maesa Ombo terlihat lebih mengerikan dari kemunculannya sebelumnya. Jika terjadi sesuatu padaku, penggal aku saat itu juga. Ki Maesa Ombo mendengar perintah Mbah Jiwo tanpa ragu. Ia bersiap dengan kapaknya sementara Mbah Jiwo mulai melakukan ritualnya. Dengan tetesan darahnya ia membasahi pasak di tangan Nyai Jambrong dan membacakan beberapa baris mantra. Tidak mungkin ku biarkan mereka menodai niatmu untuk hidup di jalan yang benar, Nyai. Mbah Jiwo pun menarik pasak itu dan bersamaan dengan itu juga kekuatannya merasuki Nyai Jambrong terhisap ke dalamnya. Mbah Jiwo setengah mati mempertahankan kesadarannya. Berbagai sosok berusaha mengambil alih tubuh Mbah Jiwo untuk menghentikannya. Tapi tekad Mbah Jiwo begitu kuat, pasak itu pun tercabut dan Nyai Jambrong kembali pada kesadarannya semula. Ini rencanamu? Aku tidak terpikirkan cara lain, Nyai. Beruntung ternyata pasak ini memiliki kemampuan di luar perkiraanku. Mereka pun menoleh ke arah Bliwaja. Api yang membakar Lulu Tirang mulai padam dan saat itu satu tubuh yang berdiri tegak muncul dari akar-akar yang terbakar itu. Terima kasih. Itu seorang kakek, tubuhnya begitu kurus dengan setengah pakaiannya yang telah terbakar. Itulah wujud sebenarnya dari Lulu Tirang ini, Bliwaja. Rupanya saat mencabut pasak pusaka dari jantung Lulu Tirang, Mbah Jiwo tidak hanya terhempas oleh kekuatan dari makhluk itu. Sebuah ingatan yang mengerikan muncul di dirinya. Jangan khawatir, mereka memang sudah mati sejak awal. Aku pun akan menyusulnya sebentar lagi. Mendengar hal itu, Bliwaja terlihat cukup lega, namun dalam hatinya masih mempertanyakan akan hal itu. Tubuh-tubuh itu masih seperti manusia hidup, sedangkan tempat ini sudah lama tidak didatangi manusia. Siapa kau, kek? Walau muncul dari wujud Lulu Tirang, mereka sepakat bahwa mereka tidak merasakan ancaman dari sosok itu. Apa kalian percaya jika kami adalah manusia-manusia yang lahir dan hidup di jagat Segoro Demit? Bliwaja dan Nyai Jambrong pun kaget. Mereka sangat tahu bahwa jagat Segoro Demit tidak mungkin ditinggali oleh manusia. Tanpa perlindungan sosok kuat, manusia akan menjadi mangsa. Kesadarannya akan diambil alih oleh alam itu. Dan makanan yang layak untuk manusia di sana begitu sedikit. Kami istimewa, oleh karenanya manusia itu membawa kami dan mengutuk kami jadi makhluk akar itu sebagai penghubung kedua alam ini. Kakek itu pun berjalan ke sisa api yang menyala. Terlihat bahwa ia hendak mengakhiri hidupnya. Akhirnya aku bertemu kalian. Kini kami semua bisa pergi dengan tenang. Tunggu, kek. Semua sisa ingatanku sudah kuberikan padanya. Pasak itu mungkin akan menjadi kekuatan yang penting untuk kalian melawan manusia itu. Bliwaja dan Nyai Jambrong menoleh pada Mbah Jiwo dan Mbah Jiwo mengangguk mengiyakan. Itu hanya jika kalian bisa selamat dari mereka. Kakek itu pun memperingatkan akan keberadaan berbagai sosok yang mengepung mereka. Kakek itu berjalan ke dalam api, membiarkan tubuhnya yang telah lama terbelenggu dalam kutukan Lulu Tirang untuk menemui penciptanya. Selamat jalan, kek. Mbah Jiwo diam. Dia mengetahui betapa mengenaskannya hidup sang kakek dan orang-orang yang dikutuk menjadi Lulu Tirang itu di hadapannya. Mereka dipaksa untuk hidup selama ratusan tahun. Semua indera mereka dimatikan. Mereka hanya bisa merasakan rasa sakit setiap kekuatan mereka diperah untuk menghubungkan dua alam ini.
Nyai Jambrong mengambil potongan kayu bertuliskan aksara kuno yang tidak lagi berguna. Jadi kekuatan dari potongan-potongan kayu ini berasal dari mereka. Ia menggenggam erat potongan kayu itu. Ia ingat bagaimana dulu ia memuja-muja dan merebut benda itu dari pengguna ilmu hitam lainnya hingga mengorbankan banyak nyawa. Sudah Nyai, semua sudah berlalu. Beli Wajah mencoba menenangkan Nyai Jambrong. Ia mengambil cawan kuningnya dan mencoba untuk mengobati luka Nyai Jambrong. Walau tidak sepenuhnya pulih, setidaknya Nyai Jambrong mendapatkan kembali tenaganya untuk bisa meneruskan perjalanan mereka. Suara bangunan yang hancur terdengar dari arah luar. Mbah Jiwo tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Penghalang yang ia buat hancur, makhluk-makhluk yang mengepung mereka di luar kini mulai menyerbu ke dalam. Mereka datang. Sial. Mereka pun mempersiapkan diri mereka. Mereka membulatkan tekad, setidaknya salah satu dari mereka harus bisa pergi dari tempat ini. Cukup lama mereka sudah bersiap menerima serangan makhluk-makhluk itu, namun tidak ada satupun dari mereka yang datang. Tanpa sadar, suasana di sana mulai hening. Suara langkah kaki seseorang yang berjalan dengan aneh mendekat ke arah mereka. Ada suara yang menggema di lorong yang terdengar oleh mereka. Suara makhluk-makhluk yang menyerbu ke dalam ruangan tersembunyi itu tiba-tiba berhenti. Seseorang mendekat sambil menyanyikan lagu dengan nada dan kata-kata yang aneh itu. Tidak mungkin. Ketika pemilik suara itu menunjukkan wujudnya, mereka bertiga pun terlihat tersenyum lega. Kang Jawir. Seorang pria tua berbadan kurus berjalan sambil sedikit menari-nari mendekat ke arah mereka. Ia menikmati langkahnya itu sambil menggendong sosok nenek yang jauh lebih tua darinya. Yang di punggungnya itu Nyai Runtak. Ya jelas Nyai Runtak tuh. Siapa yang bikin setan-setan ini semua molor kalau bukan Nyai Runtak? Saat itu Mbah Jiwo, Nyai Jambrong dan Beli Wajah segera menghampiri kedua orang yang tidak disangka-sangka itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian sama saja mencari mati. Kang Jawir sama Nyai Runtak teh sama-sama nyari mati. Tapi matinya yang bener. Dan kalau mati karena nolong kalian itu mati yang bener kan? Ternyata ada yang lebih bodoh dari saya. Hihi, pasti saya dan Nyai Runtak kan? Memang. Tawa kedua orang edan itu pun menggema di ruangan itu. Mendengarnya, Nyai Runtak yang tidak bisa melihat dan sudah sulit untuk berjalan pun hanya tersenyum merasakan suasana itu. Nyai Runtak senang mendengar tawamu, Nyai. Dalam hati Nyai Jambrong yang merasa senang ketika melihat dua orang yang dulunya pengguna ilmu hitam yang kini telah bertobat seperti dirinya. Ia merasa tidak sendiri lagi. Pengaruh tidur Nyai Runtak tidak lama, kita harus pergi sebelum semua makhluk itu terbangun. Mereka pun sepakat meninggalkan tempat itu. Mbah Jiwo membawa pasak keramat itu dan bergegas keluar. Sosok para dukun dan pendekar ilmu hitam terbaring di sekitar bangunan. Setan-setan yang mengepung mereka pun terkulai tidak sadarkan diri oleh dampak keberadaan Nyai Runtak. Sekuat ini kemampuan Nyai Runtak sekarang. Iya Beli, tapi teh semakin kuat sihirnya, semakin lemah fisik Nyai Runtak. Beli Wajah mencoba menyalurkan energi tantranya pada Nyai Runtak, namun ia menemukan bahwa kekuatan yang mengalir dalam diri Nyai Runtak bukan sesuatu yang ia mengerti. Tidak apa saat kutukan ini berubah jadi sesuatu yang bisa menolong orang lain. Menjadi cacat seutuhnya pun saya rela. Beli Wajah menatap keikhlasan yang terpancar dari wajah Nyai Runtak. Ia merasa bahwa ia harus belajar dari seseorang yang sebelumnya berjalan di jalan hitam itu. Tidak Nyai, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tenang, ada Kang Jawir yang akan jadi tubuh Nyai Runtak. Menjelang subuh mereka pun berhasil meninggalkan hutan tempat di mana bangunan terkutuk itu berada.
Mereka beristirahat sejenak di musola tua di sebuah desa terbengkalai yang mereka temukan. Penduduk desa ini pun sudah meninggalkan tempat ini. Mungkin pengaruh bangunan kekuatan dari bangunan tua itu sudah begitu kuat sejak dulu. Bukan Bajiwo, akulah dan para pengikutku saat itulah yang meneror dan mengusir mereka dari tempat ini. Terlihat penyesalan dalam wajah Nyai Jambrong saat terobsesi dengan jagat segoro demi dulu. Nyai Jambrong, para dukun dan pendekar ilmu hitamnya ia taklukkan tidak segan-segan meneror satu desa. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka merampas harta, pusaka, membunuh siapapun yang melawannya. Bajiwo merasa tidak enak telah menyinggung masa lalu Nyai Jambrong. Maaf Nyai, bukan maksudku. Nyai Jambrong mengangkat tangannya, tidak mempermasalahkannya. Aku rasa mengingat perbuatan itu sebagai sebuah penyesalan tidak sepenuhnya buruk. Bener toh. Toh kita semua yang ada di sini adalah pendosa yang diberikan kesempatan kedua. Tiba-tiba suara seseorang yang mereka kenal terdengar mendekat dari salah satu bangunan. Seorang nenek berpakaian kebaya menawan dengan jarik yang menarik perhatian. Bosar. Bajiwo segera mengenali sosok nenek cenayang yang mendekatinya dengan dikawal oleh beberapa orang dari Terah Biryasono itu. Maaf, aku ketiduran. Mungkin jika Kang Jawir tidak membangunkanku, aku akan ketiduran sampai nanti malam. Aku sudah menanti kalian cukup lama. Kang Jawir menceritakan bahwa Mbok Sarlah yang memberitahu dirinya tentang keadaan Nyai Jambrong dan yang lain. Mbok Sar sudah mendapatkan wangsit bahwa mereka akan bertemu di desa mati itu. Alih-alih menjawab salam Mbok Sar, Nyai Jambrong justru membuang muka dari sosok nenek yang terlihat memiliki umur yang sama dengannya. Ada apa toh Nyai? Harusnya senang kan ketemu Mbok Sar. Kalau nggak ada dia, Kang Jawir gak akan sempat nolongin kita. Helah, nenekku mau ngapusi. Nyai Jambrong menatap Mbok Sar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ngaku kamu cuma mau pamer kebaya sama jarimu toh? Bliwaja dan Bajiwo seketika bingung melihat perilaku Nyai Jambrong yang seperti itu. Gimana? Api toh? Mbok Sar memamerkan pakaiannya ke hadapan Nyai Jambrong yang bolak-balik membuang mukanya. Saat itu tiba-tiba Kang Jawir mendekat. Akang, kalau lagi kayak begini mending kita teh mundur saja. Kalau ikut campur repotnya teh bisa ngalahin pemilihan lurah. Bisik Kang Jawir pada Bliwaja dan Bajiwo. Mereka pun sepakat untuk mundur dan berusaha sebisa mungkin tidak melakukan kontak mata pada kedua nenek itu. Adu mulut antara dua nenek itu cukup lama sehingga mereka bisa menikmati bekal sederhana yang dibawa oleh anak buah Mbok Sar. Enggak, kita stop aja. Jangan percaya sama Kang Jawir kalau masih mau panjang umur. Saya setuju sama Kang Jawir. Mereka pun menonton kedua nenek itu dari jauh dan adu mulut itu mulai mereda ketika Mbok Sar tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sesuatu. Sudah Nyai, saya hanya bercanda. Ini aku bawakan yang sama. Mbok Sar memberikan satu set kebaya dan jarik pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun sumringah dan menyadari bahwa kebaya dan jarik itu sama seperti yang dikenakan Mbok Sar. Wah, Pisar, kembaran kita. Api toh, habis ini cari tempat kondangan biar bisa dipakai bareng. Suara ramai yang sebelumnya terjadi antara kedua nenek itu pun mereda seketika. Mereka yang sebelumnya beradu mulut seperti anjing dan kucing kini saling memuji layaknya dua orang sahabat. Akhirnya selesai. Bliwaja menggeleng melihat tingkah Nyai Jambrong dan Mbok Sar. Mereka semua sadar bahwa Mbok Sar sudah memasang tabir gaib di desa mati itu.
Setidaknya mereka bisa beristirahat beberapa saat untuk memulihkan tenaga. Pasak dari makhluk perantara dua alam itu sudah kalian dapatkan. Sayangnya pasak dari alam manusia juga sudah diambil oleh seseorang. Kita harus menemukan pasak terakhir untuk menghadapi para pembuka gerbang. Sebenarnya ini benda apa, Mbok? Di hadapan sebuah api unggun, Bosar menceritakan bahwa keberadaan 3 pasak itu adalah sesuatu yang menjadi penghubung antara alam manusia dan jagat Segoro Demit. Pasak manusia tertanam di satu tempat di alam manusia. Pasak penyeimbang tertanam di tubuh Lulut Ireng yang berasal dari manusia yang terlahir di jagat Segoro Demit. Pasak arwah tertanam di satu tempat di jagat Segoro Demit. Pasak itu dibuat oleh seseorang yang berniat menciptakan jalur antara kedua alam. Dengan keberadaan pasak itu, segala celah jagat Segoro Demit yang muncul akan terdeteksi, dan saat itulah perebutan kekuatan akan terjadi. Lalu jika pasak ini dicabut, apa yang akan terjadi? Tanpa pasak itu, para penganut ilmu hitam tidak akan menemukan petunjuk atas kemunculan gerbang jagat Segoro Demit. Tapi saat 3 makhluk pembuka gerbang sudah muncul, sepertinya pasak itu tidak lagi dibutuhkan. Bosar menjelaskan lagi, ketiga pasak itu mungkin saja bisa menjadi kekuatan yang mampu menahan 3 penjaga gerbang. Mungkin kita bisa merebut pasak manusia yang ada di alam ini. Tapi bagaimana dengan pasak arwah? Bosar menggeleng mendengar pertanyaan Bliwaja. Hal itu jugalah yang menjadi masalah untuk dirinya saat ini. Saya sendiri belum tahu tentang hal itu. Mungkin jika sudah takdirnya, kita akan menemukan cara untuk mendapatkan pasak arwah. Setidaknya sekarang kita hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan pasak manusia itu dulu. Bliwaja dan Mbah Jiwo mengangguk mengerti. Biar bagaimanapun, Bosar tetap saja manusia yang memiliki keterbatasan. Lalu di mana kita bisa mendapatkan pasak manusia itu, Sar? Ada sebuah desa mati di lereng lembah desa yang begitu lama ditinggalkan oleh manusia. Kita harus ke sana untuk mendapatkannya sebelum terlambat. Mereka segera membayangkan jalur rumit yang harus mereka lalui untuk mencapai desa mati itu. Kita harus mencapai desa Giriwening secepatnya sebelum manusia-manusia itu mendapatkan masalah serius. Tunggu, apa kau bilang, Sar? Desa Giriwening? Saat itu raut wajahnya Jambreng berubah. Ia mengingat begitu banyak hal mengerikan di masa lalunya. Nama desa itu tidak pernah ia sangka akan ia dengar sekali lagi di masa ini. Suara keramaian di terminal Giwang membungkam Guntur dan Dirga yang tertidur lelap di bis yang mereka tumpangi. Jendela dekat mereka pun diketuk dari luar dengan maksud untuk membangunkan mereka. Mau tidur sampai kapan? Udah hampir siang ini. Bisnya udah mau jalan lagi. Guntur dan Dirga saling menatap menunjukkan wajah mereka yang masih kusut. Astaga, tinggal kita aja di bis. Dirga kaget mereka melihat dari jendela dan mendapati Danan, Cahyo, dan Rizal sedang menikmati sarapan soto ayam dengan lahap tidak jauh dari bis mereka berada. Wah, Semi, kita tidak dibangunin. Mereka pun menurunkan barang-barang bawaan mereka dan buru-buru keluar dari bis untuk menyusul yang lain. Wah, pada enak-enak makan tidak ngajak-ngajak. Saat itu Cahyo menghabiskan suapan terakhirnya dan menyeruput kuah soto sambil mengangkat mangkoknya. Kenyang. Salah sendiri malah molor terus. Ilernya tuh masih nyeplak di pipimu. Guntur buru-buru mengecek pipinya dan mengelapnya dengan lengan bajunya. Udah sini duduk. Sengaja nggak kami bangunin, kalian kan pasti juga capek setelah berbagai kejadian kemarin. Ya santai dulu aja. Udah aku pesenin juga kok sotonya.
Guntur dan Dirga merasa lega mendengar ucapan Danan dan Rizal. Ia pun buru-buru mengisi tempat duduk yang kosong sambil menanti soto hangat yang diantarkan untuk mereka. Kalau nyampenya pagi gini asik ya Tur, udaranya masih segar. Segar gimana ini di terminal? Dari tadi aja aku udah nyium bau pesing. Sementara Guntur dan Dirga menikmati sarapan paginya, Rizal sedari tadi terlihat tidak tenang dan beberapa kali menoleh ke beberapa titik di terminal. Kalian tidak ngerasa ada yang merhatiin kita? Danan dan Cahaya masih menikmati kopi hitam sebagai penutup sarapan pagi mereka. Iya, ada banyak yang mengawasi kita, tapi tidak mungkin mereka macam-macam di tempat ramai begini kan? Benar, justru tempat ramai begini adalah tempat teraman kita. Rizal mencoba mengerti, namun tetap saja ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang yang mengawasi mereka. Berapa mas? 52.000 mas. Semua lo mas, berlima, nggak salah hitung. Penjual soto itu menghitung ulang soto, minuman dan camilan yang dimakan. Bener mas, 52.000. Kenapa Zal? Kaget sama harga makanan di sini? Iya Nan, di Jakarta segini cuma bisa makan berdua. Ini masnya jualan apa sedekah? Rizal takjub dengan harga yang ia bayar. Penjual soto itu pun hanya tersenyum ramah mendengar ucapan Rizal. Cahyo pun merangkul Rizal sambil mengajak yang lain untuk pergi. Di sini banyak orang-orang yang lepas sama duniawinya. Mereka cuma nyari makan, bukan nyari duit. Asal sudah cukup mereka sudah bersyukur. Lah tapi kan perlu juga cari lebih untuk jaga-jaga kalau kenapa-napa. Itulah hebatnya mereka. Mereka yakin rezeki akan datang saat dibutuhkan. Toh dari hidup mereka yang sederhana justru jarang ada masalah yang datang. Dan jarang yang kena penyakit aneh kayak orang-orang kota. Rizal mengangguk setuju dengan penjelasan Cahyo. Saat itu ia jadi teringat akan eyangnya dan adiknya Panji yang masih hidup di desa. Mereka memang jarang sekali membicarakan soal uang atau materi seperti yang terjadi di sekitar dirinya saat di kota. Sebelum sempat keluar terminal Giwang, tiba-tiba beberapa orang sudah berada di depan dan menghadang mereka. Mas, hati-hati mas. Guntur memperingatkan mereka. Mereka pun berhenti. 3 orang pria bertubuh kekar dan berpakaian hitam pun menghampiri mereka dengan memasang senyum liciknya. Kami sudah tahu maksud kalian datang ke tempat ini, ucap salah satu dari 3 pria itu. Cahyo dan Danan sudah bersiap-siap. Sebenarnya mereka berusaha untuk menghindari pertarungan, walaupun yang mereka lawan mungkin benar-benar orang jahat. Mereka tetap akan berurusan dengan polisi untuk membuktikannya. Kami tidak ada urusan dengan kalian mas. 3 pria itu menyadari keris yang dibawa Danan dan beberapa pusaka yang dibawa oleh yang lain. 3 pria itu pun mendekat dan mengeluarkan sesuatu. Ini kan yang kalian cari, batu akik yang membawa kekuatan spiritual. Kebetulan saya baru dapat yang istimewa dari lelaku saya, batu merah delima. Satu dari pria itu membuka kotak yang berisikan cincin batu akik yang berjejer. Danan dan Cahyo hanya tersenyum kecut melihat kelakuan pedagang akik itu. Mereka pun sadar saat menoleh ke kiri ternyata sudah ada pedagang akik musiman yang bersiap menawarkan dagangannya. Ini merah delimanya pusaka, kalau terkena air bisa menyala. Cahyo yang kesal dengan ketiga pedagang itu pun mengeluarkan sebuah cincin lusuh miliknya, membacakan sebuah mantra dan memberikannya pada pedagang itu. Ada yang sesakti ini enggak? Salah satu pedagang itu pun mengambil cincin Cahyo dan mengenakannya. Pedagang itu terlihat bingung pada awalnya, namun tiba-tiba wajahnya menjadi pucat saat melihat ke sekitarnya. Setan! Ia terjatuh hingga dagangannya berserakan. Ia pun melepas cincin Cahyo, namun apa yang ia lihat tetap tidak menghilang. Iseng banget kamu, Jul. Biarin Nan, kalau mau jualannya yang jujur. Kalau nipu pakai embel-embel pusaka lah, merah delima lah, kayaknya sekali-kali perlu dikasih pelajaran. Mereka pun pergi meninggalkan pedagang itu begitu saja. Mas, tolong mas, saya kembalikan cincin ini. Bawa saja mas, itu saya dapat hadiah dari jajanan pasar kok.
Oh iya, yang masnya lihat akan nggak kelihatan lagi setelah lewat tengah hari. Tenang aja. Mas, tolong jangan mas. Cahyo pun tidak peduli. Mereka pun pergi meninggalkan pedagang-pedagang akik itu dan menaiki angkutan umum menuju arah selatan. Setelah beberapa jam perjalanan, angkutan umum yang mereka naiki berhenti di pinggir jalan yang menghubungkan ke arah laut. Suara ombak mulai terdengar samar, namun mereka masih harus berjalan cukup jauh. Mereka pun beristirahat sejenak dengan membuka bekal yang sudah mereka siapkan sejak di terminal tadi. Berapa lama untuk sampai ke laut? Kalau jalan kaki begini mungkin 2 jam. Kita harus melewati satu desa dulu. Setelah itu Danan mengambil posisi semedi mengarah ke laut. Ia mencoba melakukan sesuatu namun berakhir gagal. Raka Sukma. Iya, tapi tanpa keris Raga Sukma aku tidak bisa melakukannya. Tidak seperti Pak Lek. Pak Lek memang jenius dalam ilmu kanuragan. Masih jauh kita untuk bisa mencapai tingkatannya. Danan mengangguk setuju. Ia pun menyudahi usahanya dan mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Tanpa terasa langit mulai memerah saat mencapai sebuah desa. Mereka merasakan sesuatu yang aneh di sana. Suasana begitu sepi dan hampir tidak ada satu warga pun di sana. Tumben, apalagi pada sholat ya. Kalaupun iya, tidak akan sesepi ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Jarak dari rumah ke rumah desa ini cukup jauh, terpisahkan oleh ladang dan kebun jati. Tiba-tiba dari salah satu sisi terlihat seorang anak kecil perempuan berlari dari arah semak-semak menuju mereka. Anak kecil? Iya, warga desa mungkin. Guntur masih memandang anak kecil yang sesekali menengok sejenak ke mereka. Tidak mau ambil pusing, mereka pun meneruskan perjalanan. Namun kali ini dari jauh mereka berpapasan dengan sekumpulan warga desa yang membawa obor. Danan dan Cahyo tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mereka pun menyingkir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Maaf pak, ada apa toh rame-rame begini? Wah, masnya pendatang yo. Masnya lihat anak kecil perempuan setinggi ini ndak? Lihat si Pak tadi, dia mergokin kami terus buru-buru pergi. Mas bawa kantongan ini, kalau kalian ketemu anak itu lagi segera bunyikan, jangan dekat-dekat dengannya. Dia itu anak terkutuk. Ah, terkutuk? Benar, sudah ada 5 warga desa yang jadi korban anak itu. Sukma mereka semua dibawa lari olehnya. Kalau tidak percaya datang saja ke balai desa, mereka dirawat di sana. Mendengar ucapan itu, Cahyo dan Rizal memberi isyarat untuk mencoba mendatangi balai desa. Mereka merasa tidak bisa meninggalkan desa itu begitu saja. Balai desa yang dimaksud tidak jauh dari tempat mereka berada. Ada beberapa rumah berdekatan di sekitar balai desa, tidak seperti di sisi lain desa itu. Baru saja mencoba mendekat, tiba-tiba Dirga berhenti. Ia menyadari sesuatu di pusat desa itu. Warga itu berkata benar. Saat itu mereka menyaksikan sebuah desa yang sepi dan gelap. Cahaya hanya terlihat dari rumah balai desa dari beberapa buah lampu minyak. Mereka mematikan semua lampu. Aku pernah mendengarnya. Hal ini dilakukan agar sukma orang yang hilang bisa kembali dengan hanya mengikuti cahaya dari lampu minyak di ruangan itu. Guntur dan Dirga merasa ucapan itu masuk akal, tapi mereka kembali melihat sekelilingnya. Tapi apa bisa sukma mereka kembali jika desa ini dijaga oleh pocong-pocong sebanyak ini? Guntur tidak membual. Yang sedari tadi membuat mereka khawatir adalah keberadaan pocong-pocong yang hampir ada di setiap rumah di desa itu. Gila, seberapa mengerikan anak itu. Mereka pun melangkah masuk ke balai desa. Hanya ada seorang pemuda dan 2 orang ibu yang ada di sana menjaga 5 orang pria yang tubuhnya terbaring kaku. Kula nuwun. Nggih, sinten nggih? Malah seorang ibu yang keluar menyambut mereka. Saya Danan dan ini teman-teman saya. Tadi kami berpapasan sama warga dan katanya ada yang sakit aneh di sini. Oh, monggo masuk dulu mas. Saya Bu Iin dan yang nemenin saya anak-anak Karang Taruna sini, Eno dan Sapri. Ya kata warga yang ngerti sih, sukma 5 warga ini diambil.
Danan mencoba memeriksa salah satu dari kelima warga yang terbaring itu. Dan benar saja ia tidak merasakan keberadaan sukma orang itu di tubuhnya. Mungkin pelakunya sama dengan yang menculik Sukma Pale. Bisa jadi, tapi kita jangan gegabah. Bisa ceritain gimana kejadiannya, Bu? Mungkin kami bisa membantu. Eno dan Sapri datang pada kami dengan membawa beberapa gelas kopi hangat. Diminum dulu Mas, saya ceritain tapi agak panjang, ndak apa-apa ya. Hitung-hitung nemenin kami. Iya Mas, jangan buru-buru. Kami bertiga di sini nggak berhenti merinding sedari tadi. Guntur melirik ke arah jendela dan pintu. Mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi. Gimana nggak merinding, wong 3 manusia dikelilingi puluhan pocong. Tidak usah diomongin juga tuh. Bu Iin pun menceritakan tentang keberadaan seorang anak bernama Lara Sukma. Ia adalah anak yang lahir di desa ini. Suatu ketika saat berumur 5 tahun, Lara Sukma menghilang begitu saja dan membuat satu desa panik. Hampir satu desa membantu mencari Lara Sukma, namun setelah mencari ke berbagai tempat hingga pesisir laut, Lara Sukma tidak ditemukan. Kedua orang tua Lara Sukma begitu sedih kehilangan anaknya dan beberapa tahun kemudian kedua orang tuanya pun dikabarkan meninggal di salah satu desa di kaki Gunung Merapi. Warga benar-benar kasihan dengan satu keluarga yang mengenaskan itu. Sampai 3 tahun setelah hilangnya Lara Sukma, Lara Sukma pun kembali. Warga pun kebingungan dengan keadaan itu. Lara Sukma kembali tanpa luka dan ia tidak mengingat apapun. Yang pasti warga kebingungan menjelaskan keadaan kedua orang tuanya pada anak itu. Lara Sukma dirawat oleh seorang nenek yang tinggal sebatang kara, namun perlahan-lahan mulai muncul keanehan dari Lara Sukma. Ia sering tertawa menatap seseorang dan beberapa saat setelahnya orang itu akan kerasukan dan membuat keributan. Awalnya tidak ada yang sadar akan hal itu, namun saat kejadian itu semakin berulang, mereka pun sadar bahwa semua itu adalah ulah Lara Sukma. Yang kembali saat itu bukanlah anak perempuan kecil yang berasal dari kampung kami, melainkan sosok yang pernah melegenda di tempat ini. Kami warga desa menyebutnya Pemindah Sukma. Pemindah Sukma adalah sosok setan terkutuk yang sempat membuat bencana sejak zaman manusia membabat hutan membangun desa itu. Menurut mereka ada sosok yang meneror leluhur mereka hingga menciptakan wabah yang aneh. Hampir tidak ada luka apapun di tubuh warga pada saat itu, namun mereka kehilangan kesadaran dan tubuhnya kaku. Sukma mereka diambil oleh sosok yang disebut dengan Pemindah Sukma itu.